Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Batu mengadakan acara fokus group discussion seputar PKPU, pemungutan dan penghitungan suara. FGD dihadiri oleh para stakeholder pemilu dan berlangsung di Horizon Trunojoyo Hotel Kota Batu. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Batu menggelar FGD Focus Group Discussion dengan pembahasan terkait isu strategis PKPU, pemungutan dan perhitungan suara serentak tahun 2024. FGD yang berlangsung di Ballroom Horizon Hotel Kota Batu ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari partai politik, pemerhati pemilu, Bawaslu, Kosbangpol, organisasi kepemudaan, serta jurnalis media. Ketua Divisi Teknik KPU Kota Batu Ervanudin mengatakan bahwa tujuan dari diskusi ini adalah saling memberi masukan dan juga catatan penting antara KPU Kota Batu dengan stakeholder yang terlibat terkait dengan penyusunan peraturan KPU terutama tentang pemungutan dan perhitungan suara. Isu strategis lainnya yakni yang pertama metode perhitungan suara sudah terbagi dalam dua panel. Nantinya petugas KPPS akan dibagi menjadi dua, yakni penghitungan pada surat suara presiden dan wakil serta DPD RI. Petugas lainnya berada pada surat suara DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kota Kabupaten. Selanjutnya juga membahas terkait penggunaan teknologi, di mana pada saat pemilu 2019 yang lalu, waktu terbanyak di KPPS ada ketika menyalin atau memberi salinan kepada masing-masing saksi dari partai. Sedangkan pada pemilu 2024 mendatang, ada 18 partai politik yang menggunakan sistem rekapitulasi yang efektif dan efisien.
di mana sudah hadir sistem digitalisasi kepemiluan yang baru bernama Sirekap. Sehingga saat KPPS tidak dapat menyampaikan salinan tersebut kepada PPS atau PPK, maka KPPS dapat menyampaikannya melalui Sirekap. Hal ini juga dilakukan mengingat pelaksanaan pemilu 2019 lalu, terutama di tingkat penyelenggara KPU. KPPS banyak terjadi permasalahan, terutama dalam kelelahan melaksanakan tugasnya, khususnya di bagian pemungutan suara. Sehingga melalui FGD ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga dalam penyusunan kebijakan KPU terkait pemungutan dan perhitungan suara pada pemilu 2024 nantinya. Kami di KPU melalui KPU Provinsi dan KPU RI sedang mengusulkan beberapa isu strategis usulan yang mungkin nanti akan dituangkan dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tanggal 14 nanti. Setidaknya ada 3 ya. Yang pertama terkait dengan konsep penghitungannya sendiri. Salah satunya ada yang menggunakan 2 panel. Terus kemudian penggunaan teknologi. KPPS dapat menyampaikan salinan hasil atau salinan sertifikat itu menggunakan Sirekap, sistem rekapitulasi. Ini dimungkinkan. Harapannya memang ini bisa tersampaikan kepada teman-teman stakeholder, baik itu pemerhati, pegiat pemilu atau teman-teman dari partai politik, untuk kami diberikan masukan. Kira-kira dengan konsep seperti ini seperti apa masukannya, termasuk dari Kesbang atau teman-teman dari Bawaslu. Kita ingin mencoba untuk mencari masukan seperti apa. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanja, ATV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Malang memberikan bantuan dana kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Malang. Bantuan diberikan kepada 8 partai politik dengan nilai yang beragam sesuai dengan perolehan suara sah dalam pemilu yang lalu. Kegiatan dilaksanakan di Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim Malang pada 27 Juni 2023. Bantuan keuangan dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol. Penandatanganan dan penyerahan berita acara pencairan keuangan dilakukan Bupati Malang dengan partai politik. Bantuan keuangan diberikan kepada 8 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Malang, yakni PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Nasdem, Gerindra, Demokrat, P3, dan Hanura. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Malang menyalurkan Rp9.448.000.000. Bantuan keuangan partai politik dihitung sebesar Rp7.500 per suara sah dikali perolehan suara di pemilu 2019 yang lalu. Bantuan dimaksudkan sebagai penguatan kelembagaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajiban dalam kehidupan dalam berbangsa maupun bernegara. Ya, dengan adanya bantuan ini sesuai dengan aturan, partai politik bisa memberikan edukasi atau pendidikan politik terhadap para anggotanya agar nanti mengisi pemerintahan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan asas demokrasi di pemerintahan Indonesia. Contohnya pendidikan politik itu bagaimana ya? Ya tergantung anunya masing-masing, karena tiap partai politik punya ADART tersendiri. Apa untuk menentukan nominal partai ini mendapatkan sekian ini acuannya? Acuannya dari undang-undang dan kesepakatan DPRD dengan tim anggaran partai. Bantuan keuangan nantinya dapat dimanfaatkan dan dikelola secara bijaksana guna meningkatkan kinerja partai politik, sekaligus bisa memaksimalkan pelaksanaan pendidikan politik dalam rangka mewujudkan pesta demokrasi yang berdaulat dan berkeadilan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karboningrat. Aku membawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar sedang 125 gram. 1,5 potong singkong 120 gram, 8 sendok makan tepung sagu 50 gram, 2 buah kentang sedang 210 gram, 2,5 buah pisang segar 117 gram, dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Kuy, pilih mana yang kamu suka? Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh tiga kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Komposisi pemain Arema musim ini semakin komplit. Terbaru ada nama Ariel Lucero, gelandang asal Argentina yang akan menjadi dirijen lapangan tengah Arema musim ini. Liputannya untuk Anda. Arema FC resmi merekrut gelandang asal Argentina untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2023-2024. Pemain yang pada musim sebelumnya menjadi andalan Budugnos Podgorica, klub Liga Montenegro, berhasil mengemas 5 gol dari 26 laga memuncaki Liga. Pemain kidal tersebut bakal menjadi tumpuan lini tengah Arema musim ini. Adil juga sudah nampak berlatih bersama Singoedan di Stadion Gajayana, Kota Malang. Menanggapi hal itu, pelatih Arema Joko Susilo mengatakan skuad akan lebih kuat dengan kedatangan Ariel. Joko mengatakan bahwa dirinya dan juga tim tidak punya alasan untuk tidak tampil impresif musim ini. Alhamdulillah mereka sudah gabung kita, tentu kita tidak bisa dia langsung 100% tidak bisa. Ada waktu, tapi kita yakin nanti di kompetisi dia sudah dalam peak performanya. Artinya nggak terlalu mepet ya, 3 pemain ya, lokal 2 sama Ariel Lucero ini untuk pertandingan pertama di kompetisi. Kita sudah tidak ada alasan lagi, jadi semuanya sudah tidak ada alasan, ini baru datang, besok datang lagi, tidak ada alasan lagi. Harus siap main berarti? Yes. Untuk lebih mempercepat adaptasi, Ariel sendiri sudah bergabung bersama tim Arema FC di pemutusan yang digelar di Yogyakarta pada 20 sampai dengan 25 Juni 2023 lalu.
Sebelumnya, nama FC sudah merekrut 3 pemain asing mereka, di antaranya adalah Gustavo Almeida, Charles Locolimoy, dan Ijaka Diarra. Dari Malang, Jawa Timur, Diana Rizka melaporkan. Keberhasilan Crazy Rich Asia, Everything Everywhere All at Once semakin mengangkat keberadaan diaspora Asia di industri film Amerika Serikat. Sejumlah insan film diaspora Indonesia juga mulai berkiprah. Salah satunya adalah Soma Helmi, sutradara film pendek mengenai budaya Indonesia. Bapak saya seorang Indonesia, but my mother is Polish, so I mixed Indonesian, so I'm very interested in stories about not belonging or trying to find yourself, or stories like that. That's why stories about Asian Americans or Indonesian Americans are very interesting to me, because we're all trying to find our place. Bertekad mengangkat kebudayaan Indonesia ke dalam film, sutradara Soma Helmi di Los Angeles, California, lantas membuat film pendek bertajuk Full Service. Film berdurasi kurang dari 10 menit ini menghadirkan cerita yang sangat identik dengan Indonesia. Oh, ganteng ya? Mau ya sama Sylvie? Film ini bercerita tentang perempuan atau wanita yang menyewa escort atau lelaki yang pura-pura menjadi pacar dia demi menghindari pertanyaan kapan kawin dari tante-tantenya. Untuk pertama kalinya, Soma yang sudah menekuni dunia film sekitar 12 tahun terakhir, membuat karya yang seluruh bintangnya aktor dan aktris keturunan Indonesia di Amerika. So we had to say, give us a story why you're connected to Indonesia. And for a lot of people, they became emotional in that section. So they would talk about mungkin they left Indonesia when they were young, or they've never spoken Indonesian before, or their mother was never spoke Indonesian, or so many stories, and it was really, really beautiful. Aktris kelahiran Surabaya, Michelle Celine Eng, yang pernah bermain dalam serial Netflix 13 Reasons Why, berhasil terpilih untuk memerankan tokoh utama bernama Sylvie. I was just so happy to collaborate with all of these other Indonesian American artists to work on a story that is instantly relatable, not to just Indonesians, but anyone who have family members who love them. Bagi Safira Windiani yang memerankan tokoh Carol, sahabat Sylvie, film Full Service sungguh menyentuh dan membawa arti penting keragaman. It made me really excited because it provided me sort of the platform and the space to bring out the part of myself that I've kept hidden for so long. And so many people knew my culture, and so many people spoke Indo, and so many people accepted this culture, and it's finally accepted into the world. Walau kini sudah semakin banyak film yang menampilkan kebudayaan Asia seperti Crazy Rich Asians dan Everything Everywhere All at Once yang meraih penghargaan internasional, Soma mengakui bahwa perjalanan masih panjang. Even with the success of these movies, it still feels like the same very talented people are getting this opportunities. So now we have to make more so that more people get opportunities. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian
sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda apa itu keberagaman? Keberagaman dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dapat terlihat berdasarkan suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan lainnya. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan 29 Juni 2023, umat Islam di Indonesia merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah di lingkungan pemerintah Kota Batu. PJ Wali Kota beserta jajaran SKPD dan masyarakat Kota Batu menunaikan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Brigjen Sugiono, Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Seperti apa kehikmatannya? Berikut terangkum dalam News Fokus untuk Anda. Gema takbir berkumandang sejak pagi buta menyelimuti dinginnya Kota Batu. Pada 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan 29 Juni 2023, umat muslim di Indonesia merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Pada kesempatan ini, PJ Wali Kota Batu bersama dengan Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batu menunaikan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Brigjen Sugiono, Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Dalam ibadah sholat Idul Adha hari ini, Ustadz Adam Wibisono bertugas sebagai imam dan Habib Al-Kirib bertugas sebagai khotib yang membawakan khutbah terkait keistimewaan orang yang berkurban di Hari Raya Idul Adha.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi siapapun hamba yang ingin meraih kesuksesan di dunia, terlebih-lebih nanti di yaumil qiyamah, maka kuncinya adalah menjaga ketakwaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapapun yang mampu untuk berkurban, maka berkurbanlah. Bahkan Nabi Muhammad memerintahkan, fadhibu biha nafsan, lapangkanlah dada kalian, ringankanlah tangan-tangan kalian untuk bisa melaksanakan ibadah berkurban, yaitu menyembelih hewan kurban. Kita semuanya hidup di dunia ini hanya merantau. Kampung halaman kita adalah akhirat. Siapapun yang merantau di dunia memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak bekal-bekal amal soleh, ketahuilah insya Allah nantinya akan kembali ke kampung halamannya di akhirat, akan masuk surga Allah dan insya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Beberapa ekor sapi dan kambing dari SKBD dan akan disalurkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Pada Hari Raya Idul Adha ini, pemerintah Kota Batu mengorbankan 28 ekor kambing dari SKPD dan 6 ekor sapi. Salah satu di antaranya dari PJ Wali Kota Batu secara pribadi. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan Idul Adha, yang tepatnya pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha, dan alhamdulillah sudah kita laksanakan dan dirangkaikan dengan hari ini. Pemerintah Kota Batu bersama dengan seluruh perangkat daerahnya melaksanakan penyerahan hewan kurban bagi 24 masjid yang ada di desa dan kelurahan. Insya Allah hewan kurban ini menjadi barokah buat kita bersama dengan masyarakat untuk berbagi, dan ini bagian dari pahala kita insya Allah di dunia dan di akhirat nanti. Kami mohon izin Habib untuk memimpin doa pada kesempatan ini, insya Allah menjadi amal jariah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hadi minka wa alaika wa fataqabbal minna. Allah ya khair raziqin wa khair nasihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tahun ini di Idul Adha 1444 Hijriah, baru pertama kali pemerintah Kota Batu menyelenggarakan secara langsung penyerahan hewan kurban bagi 24 masjid, perwakilan 24 masjid yang ada di desa dan kelurahan yang ada di Kota Batu. Tadi penyerahan secara resmi yang sudah dikoordinir oleh Pak Sekda sebagai Ketua Panitia. Ya, memang kita berharap bahwa ini langkah awal kita di tahun ini. Insya Allah di tahun depan, ya kalau hari ini, tahun ini kambing, ya tahun depan semua mungkin kalau PD bisa menyerahkan hewan kurban sapi. Nah, ini adalah langkah awal yang baik. Ya, kita berbagi bagi masyarakat kita yang ada di Kota Batu yang memang sangat membutuhkan, khususnya di wilayah Balai Kota Among Tani ini. Kita akan potong bersama yang akan diawasi oleh Dinas Pertanian, yang nanti akan diserahkan bagi cleaning service, penyapu jalan, dan juga mungkin teman-teman lain yang masyarakat yang ada di sekitar sini. Ya, karena ini kan sudah endemi, dan kita alhamdulillah dengan adanya endemi ini masyarakat kita kan sudah semakin baik, apalagi dengan adanya penyerahan hewan kurban ini berarti kan kita lebih luas lagi untuk memberikan hewan kurban ini kepada masyarakat kita, dibantu oleh tenaga-tenaga dokter hewan yang sudah memeriksa seluruh hewan-hewan kurban, sehingga
insya Allah terjamin daging kurban yang kita serahkan kepada masyarakat itu betul-betul sudah terdeteksi dengan baik dan aman untuk masyarakat. Nantinya, hasil penyembelihan hewan kurban ini dibagikan ke perwakilan masjid yang tersebar di 24 desa dan kelurahan di Kota Batu. Dan pemirsa, usai sudah rangkaian sholat Idul Adha yang dilaksanakan di Masjid Brigjen Sugiono. Puluhan hewan kurban di Kota Malang disembelih secara baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Tata cara dalam penyembelihan hewan kurban mengedepankan konsep animal welfare. Puluhan hewan kurban di Kota Malang disembelih secara baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Tata cara dalam menyembelih hewan kurban mengedepankan konsep animal welfare. Sebanyak 8 ekor kambing dan 2 ekor sapi kurban disembelih oleh panitia kurban Masjid Babul Hidayah, Jalan Insinyur Rais Gang 14 RT 11 RW 04, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Seluruh hewan kurban mendapatkan perlakuan yang layak sebelum penyembelihan, seperti pangan yang cukup dan perawatan yang baik. Hal ini agar mencegah hewan kurban sakit atau stres saat akan disembelih. Ketua Panitia Kurban Masjid Babul Hidayah, Ustadz Muhammad Hussein, mengatakan bahwa tahun ini jumlah hewan kurban lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menandakan keberkahan bagi warga kampung maupun donatur kurban tahun ini. Menurutnya, seluruh hewan kurban disembelih secara animal welfare, jadi tidak ada hewan dibanting, disakiti maupun distres. Dagingnya cukup bagus dan sapinya juga sehat. Dapatnya pun dari salah satu peternakan yang besar di sekitar Kupang, pusatnya di daerah Gunung Kawi. Peternakannya cukup besar dan sapinya juga cukup bagus. Untuk kambing juga dari Sulawesi. Yang telah mengajukan berupa kupon sekitar 200 dan mungkin ini ada kurang lebih 500 bungkus, sisanya dibagikan ke masyarakat sekitar. Tercatat ada total 500 paket daging kurban yang akan dibagikan, dibagi dengan sistem kupon dan distribusi kepada warga dan fakir miskin setempat seperti di RW 4, RT 11, RT 1, RW 14, RW 6, dan RW 4. Di sisi lain, seluruh daging kurban telah lulus uji kelayakan oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Malang. Seluruh daging aman dikonsumsi setelah mengecek pos mortem meliputi kondisi hati, jantung, paru-paru, ginjal, limpa, dan organ lainnya. Untuk pemeriksaannya, kita ada pemeriksaan antemortem dan postmortem pada sapi dan kambing yang merupakan salah satu hewan kurban. Seperti apa pemeriksaan itu? Untuk pemeriksaan antemortem itu dilakukan sebelum disembelih, dan untuk yang postmortem itu dilakukan setelah disembelih. Yang diperiksa apa, Pak? Untuk antemortemnya itu dari keseluruh tubuhnya, dari mungkin dia ada abnormalitas seperti kayak infeksi atau yang lainnya, pokoknya dari sisi tetapnya, pokoknya dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Pulau Mandangin di Sampang, Madura memiliki pesona keindahan sehingga bisa menghipnotis para wisatawan. Pulau ini sangat direkomendasikan bagi wisatawan yang akan menikmati liburan akhir pekan di Kabupaten Sampang, Madura. Pulau Mandangin, Madura akan menggugah siapa saja yang datang berkunjung ke pulau yang ada di Kabupaten Sampang, Madura ini. Dan berikut fakta unik Pulau Mandangin dalam News Fakta dan Unik. Pemirsa News Fakta dan Unik, Pulau Mandangin di Sampang, Madura memiliki pesona keindahan sehingga bisa menghipnotis para wisatawan. Pulau ini sangat direkomendasikan bagi wisatawan yang akan menikmati liburan akhir pekan di Kabupaten Sampang, Madura. Dilansir dari berbagai sumber, Pulau Mandangin, Madura akan menggugah siapa saja yang datang berkunjung ke pulau yang ada di Kabupaten Sampang, Madura ini. Sajian alam mendamaikan dengan suasana terbaik yang ditawarkan Pulau Mandangin, Sampang, Madura, cocok untuk merelaksasi pikiran. Dan pemirsa, inilah 5 fakta unik Pulau Mandangin versi News Fakta dan Unik. Pulau terpencil dengan sejuta potensi. Dengan luas pulau 1.650 km persegi, jumlah penduduknya mencapai 18.000 jiwa. Dapat dibayangkan betapa padatnya wilayah pulau ini. Hal ini mengakibatkan sulitnya masyarakat di Pulau Mandangin membuat jamban dan akhirnya sebagian besar penduduk Pulau Mandangin buang air besar di tepi laut. Dengan jumlah penduduk dan lahan tanah yang tidak sebanding, terdapat tanah kosong seluas 3 km persegi yang dimiliki oleh Pertamina. Tanah kosong tersebut memiliki potensi tempat wisata yang indah karena sedikit menyeberang bibir pantai terdapat batu besar yang membuat pantai ini sangat indah. Akses menuju ke lokasi terbilang cukup mudah. Pulau Mandangin merupakan sebuah desa yang ada di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Akses menuju ke lokasi ini terbilang cukup mudah, sehingga para wisatawan tentu saja tidak perlu khawatir jika kesulitan mendapatkan kapal untuk menyeberang ke pulau ini. Salah satunya, para wisatawan bisa menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi menuju ke Terminal Sampang. Selanjutnya, para wisatawan bisa melanjutkan perjalanan ke arah Pelabuhan Tangklok. Perjalanan dari terminal menuju ke Tangklok memakan waktu sekitar 10 menit. Setelah itu para wisatawan harus memarkirkan kendaraan dan berganti transportasi dengan perahu milik nelayan sekitar. Para wisatawan akan dibawa menyeberang menuju Pulau Mandangin. Biaya yang dikeluarkan untuk menaiki kapal ini sangat terjangkau, hanya sekitar Rp10.000 saja untuk satu orang. Tradisi Lebaran Ketupat. Berbagai macam tradisi digelar usai Hari Raya Idul Fitri sebagai bentuk merayakan hari kemenangan setelah melaksanakan ibadah puasa. Salah satunya adalah Lebaran Ketupat yang digelar tepat 1 pekan setelah Idul Fitri sebagai tanda telah menyelesaikan puasa Syawal selama 6 hari. Biasanya pada Lebaran hari kedua, umat Muslim mulai melakukan puasa sunnah Syawal sampai dengan tanggal 7 Syawal. Lebaran Ketupat merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Indonesia kebanyakan, seperti kebiasaan yang dilakukan masyarakat desa Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Tak hanya itu, di hari Lebaran Ketupat, masyarakat disibukkan dengan pembuatan kuliner yang menjadi ciri khas Lebaran Ketupat. Makanan lontong yang dibungkus dengan daun kelapa muda atau janur maupun dengan plastik. Genderang. Cara masyarakat Pulau Mandangin membangunkan orang sahur selama Ramadan. Umumnya sekelompok orang akan menabuh berbagai alat musik dan berkeliling pada bulan puasa. Tujuannya membangunkan masyarakat sekitar untuk sahur. Pemandangan itu juga terlihat pada Ramadan 2021 di Pulau Mandangin, Sampang. Masyarakat di salah satu desa di Kota Bahari ini memiliki tradisi tersendiri untuk membangunkan orang sahur. Gendra, begitulah warga setempat menyebutnya. Biasanya sekelompok orang akan keliling sembari memainkan musik. Alat musiknya terdiri dari bambu atau biasa dikenal dengan tongtong, gendang, serta alat-alat lain yang berbunyi nyaring.
Tak hanya itu, kebiasaan masyarakat Pulau Mandangin dalam membangunkan orang sahur juga biasa menggunakan alat pengeras suara. Tradisi genderang ini bisa menjadi semangat tersendiri bagi warga untuk memulai ibadah puasa. Tidak mempunyai sumber air tawar. Pulau yang berpenduduk ribuan jiwa ini ternyata sampai detik ini tidak mempunyai sumber air tawar, sehingga air sepulau Mandangin semuanya asin. Karena itu untuk persediaan minum, mereka harus membeli air isi ulang. Karena dirasa tidak praktis membeli air isi ulang, masyarakat Pulau Mandangin membuat tempat tada hujan. Dalam pandangan Gertz, inilah yang disebut dengan pengetahuan lokal atau local knowledge, sebab tidak semua masyarakat memilikinya. Caranya, rumah mereka pada bagian gentingnya diberi saluran air yang menuju ke bawah. Kemudian di bawah terdapat kolam air atau tandon yang berukuran 4x4 meter persegi dengan kedalaman 5 hingga 7 meter. Ketika hujan tiba, air hujan dialirkan ke kolam air tersebut. Biasanya pada hujan pertama dan kedua air masih keruh karena habis kemarau. Karena itu air hujan tidak langsung disalurkan ke kolam air atau tandon, tetapi dibuang. Barulah ketika hujan ketiga air mulai dimasukkan ke kolam air atau tandon. Setelah penuh saluran air dari atas genting ditutup, ketika musim kemarau, air dalam kolam tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk diminum ataupun untuk memasak. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik mengenai Pulau Mandangin. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Beredar pesan berantai di aplikasi perpesanan WhatsApp sebuah video yang merekam kepanikan warga saat mengevakuasi 2 orang anak yang terbakar akibat handphone meledak saat dimainkan sembari mengisi daya. Video beredar beserta narasi yang mengeklaim lokasi kejadian tersebut berada di wilayah Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar pesan berantai di aplikasi perpesanan WhatsApp sebuah video yang merekam kepanikan warga saat mengevakuasi 2 orang anak yang terbakar akibat handphone meledak saat dimainkan sembari mengisi daya. Video beredar beserta narasi yang mengklaim lokasi kejadian tersebut berada di wilayah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Apa iya berita tersebut benar? Dilansir melalui rilis resmi Kemenkominfo pada tanggal 11 Mei lalu, informasi terkait 2 anak meninggal akibat terkena ledakan HP yang digunakan bermain sambil mengisi daya yang diklaim terjadi di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat adalah disinformasi. Faktanya, peristiwa tersebut bukan terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat, melainkan di Desa Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Sobat News harus senantiasa hati-hati dalam mengisi daya handphone, karena baterai handphone yang overheat dapat menyebabkan handphone terbakar bahkan meledak. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Jumat 30 Juni 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.